Pola tatanan hidup baru atau new normal segera diterapkan di beberapa daerah. Pemerintah berharap masyarakat mampu beradaptasi dengan pola tatanan hidup baru ini tanpa melonggarkan protokol kesehatan. Namun apakah pemerintah sudah mengantisipasi timbulnya gelombang kedua atau second wave dari penyebaran COVID-19 sebagai dampak penerapan new normal? Lalu apakah masyarakat kita sudah betul-betul siap dan memahami protokol kesehatan new normal ini serta bagaimana pemerintah menjawab ketidakpuasan publik atas penanganan COVID-19 selama ini? Kita akan bertanya langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Muhadjir. Selamat malam Mbak Rifana. Pak Muhadjir, terima kasih sekali waktunya kepada CNN Indonesia Prime News. Sebelum saya masuk ke protokol new normal, saya ingin tahu sebetulnya bagaimana evaluasi pemerintah atas pelaksanaan PSBB di seluruh wilayah Indonesia selama hampir 3 bulan ini Pak Muhadjir. Secara umum sudah bagus, artinya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol minimal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat sudah mulai tumbuh dengan baik. Dan ini tinggal mendorong lagi bagaimana supaya kesadaran ini semakin meningkat. Sebetulnya memang kuncinya kan di kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat sangat patuh terhadap protokol, sebetulnya semuanya bisa teratasi dengan baik. Oke, sudah bagus begitu kalau menurut evaluasi dari pemerintah, tapi hari ini ada peningkatan kasus yang cukup tajam Pak, kasus positif mencapai hampir 1.000 kasus. Apa sebetulnya yang paling menyulitkan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 Pak? Tadi itu terutama ada tingkat kepatuhan, karena itu nanti kepatuhan ini terus kita dorong agar semakin bisa menjadi salah satu solusi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin terjadi tanpa di luar perhitungan kita. Tingkat kepatuhan masyarakat kita kalau di mata pemerintah dinilainya dari 1 sampai 10 di angka berapa Pak Muhadjir? Sekarang sudah 7 lah. Itu hanya di DKI Jakarta saja atau di seluruh wilayah Indonesia? Seluruh wilayah Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok yang kita duga belum tersosialisasi, ternyata mereka lebih disiplin dibanding beberapa tempat yang lain. Kalau tingkat kepatuhan masyarakat kita dinilai pemerintah 7 tadi Bapak sebutkan, tapi dari beberapa survei yang kami rangkum ternyata masyarakat meragukan data update COVID-19 pemerintah dan masyarakat juga tidak puas Pak dengan cara pemerintah menangani COVID. Apa respon pemerintah Pak Muhadjir? Kita akan terus memperbaiki dari semua lini, mulai dari tracking, kemudian testing, dan juga statementnya. Jadi mulai dari kita akan terus melakukan penjejakan kasus-kasus. Setiap ada kasus kemudian kita kejar mata rantainya, kemudian kita adakan tes, dan setelah itu kalau nanti ada yang ternyata positif, kita minta untuk melakukan pengobatan sendiri melalui isolasi diri. Kalau yang betul-betul memang sudah terjangkit kita obati, kita beri perawatan. Dan itu prosedurnya 3 itu yang harus kita lakukan. Dan sekarang pemerintah kan sudah mulai memperbesar jumlah yang dites ya. Presiden sudah menginstruksikan supaya targetnya dari 10.000 sudah terpenuhi sekarang sudah 13.000 per hari ya Pak? Mudah-mudahan tidak sampai 1 minggu nanti sudah 20.000 dan Presiden mentargetkan bisa 30.000 nanti. Presiden Jokowi menargetkan seperti yang tadi Bapak sampaikan pelaksanaan tes PCR masif 20.000 tes per hari. Apakah kemudian ini mencerminkan Presiden meyakini kasus positif kita jauh lebih banyak dan jumlah tes yang kemarin dilakukan sampai sekarang ternyata belum mencerminkan situasi yang real di lapangan Pak Muhadjir? Ada korelasi positif antara jumlah tes yang dilakukan dengan jumlah yang terdeteksi positif ya. Jadi kita harus akui bahwa memang semakin banyak tes kita lakukan nanti akan semakin memastikan bahwa tingkat reliabilitas dari data yang kita miliki akan semakin mendekati sempurna. Pak, tapi selain tes masif sebanyak 20.000 tes PCR masif per hari, yang saya ingin tahu sebetulnya pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah apakah sudah berjalan mulus atau memang tidak semudah itu Pak Muhadjir untuk bisa mengintegrasikan semua kebijakan menjadi satu Pak?
Mbak Rifana kan tahu, ini kan sebetulnya PSBB ini baru berlangsung 2 bulan 6 seminggu ya. Sekarang 31 Maret ditandatangani oleh Presiden. Dan pada waktu itu tentu saja semuanya harus disiapkan secara bertahap, tidak bisa serta-merta siap semuanya. Dan saya kira tidak ada satupun negara yang betul-betul siap menghadapi wabah ini kan, termasuk di Indonesia. Tapi kalau kita lihat performa kita, terutama dalam sektor kesehatan, relatif cepat ya. Dan sekarang ini kita mulai beranjak untuk membenahi di sektor jaring pengaman sosial kan. Jadi semuanya sudah semakin berada dalam track yang benar insya Allah. Oke. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita sudah berada pada track yang benar, begitu. Salah satunya adalah caranya merekrut relawan. Menjadi salah satu cara untuk mempercepat dilakukannya tes PCR masif 20.000 per hari. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini mekanismenya akan seperti apa? Karena kan relawan ini belum dibekali pengetahuan ataupun ilmu untuk mengetes begitu Pak. Apakah nanti tidak akan menimbulkan kekisruhan Pak Muhadjir? Relawan itu salah satunya ya, yang sangat dibutuhkan terutama adalah jumlah alat. Dan jumlah alat sekarang, jumlah lab ya, lab sekarang sudah 146 unit yang ada di seluruh Indonesia dan kita akan segera memperbanyak dengan mobile lab. Dan kemudian ketersediaan PCR, kesediaan jumlah swab untuk melakukan testing, dan tentu saja juga jumlah tenaga. Tenaga relawan kita harapkan akan menjadi tenaga cadangan kalau tenaga intinya betul-betul sudah tidak bisa mentoleransi lagi jam kerjanya ya. Dan itu tentu saja yang akan pilih yang memang yang sudah memiliki background akademik maupun pengalaman laboratorium yang memadai, misalnya jurusan-jurusan S2 biologi, terutama jurusan mikrobiologi, kemudian S2 SKM, S2 keperawatan, itu akan kita prioritaskan untuk dilibatkan. Dan jangan dianggap nanti kemudian langsung ditugaskan ya, itu nanti akan ada pelatihan. Dan dari Pak Menteri Spek sudah disepakati tadi pagi baru rapat koordinasi kita, nanti akan dipusatkan di LIPI untuk pusat pelatihannya. Oke, artinya dengan adanya pelatihan relawan ini dan merekrut relawan besar-besaran, apakah kemudian pemerintah mengakui bahwa memang kewalahan sejak awal untuk melakukan tes masif, Pak Muhadjir? Tidak juga, jadi tadi itu saya bilang, ini semuanya kan bertahap ya, bertahap, dan kemudian sekarang kita mulai semakin menguasai keadaan, termasuk upaya kita untuk memperbanyak jumlah testing itu. Gitu. Oke, nanti saya akan tanya bagaimana respon dari pemerintah pusat dengan adanya keputusan dari Pemprov DKI Jakarta yang memperpanjang masa transisi. Apakah ini sejalan dengan keinginan dari Presiden Jokowi dan juga pemerintah pusat? Tahan dulu Pak Muhadjir, kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menko PMK Muhadjir Effendi yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Muhadjir, saya akan lanjutkan. Pemprov DKI Jakarta, kita tahu kemarin tanggal 4 Juni sudah menetapkan perpanjangan PSBB masa transisi selama 1 bulan. Apakah ini sejalan dengan keinginan dari Presiden? Ini sejalan dengan program pemerintah pusat? Respon pemerintah pusat seperti apa Pak Muhadjir? Ya, saya perlu sampaikan ya bahwa dengan adanya PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, kemudian diperkuat dengan Kepres nomor 11 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang kedaruratan nasional, kebencanaan nasional maksud saya, maka sebetulnya PSBB itu berlaku secara nasional ya. Jadi berlaku secara nasional, paling tidak pembatasan minimum yang ada di dalam undang-undang yaitu pasal 49 itu berlaku secara nasional. Kemudian kalau ada pemerintah daerah yang mengajukan PSBB melalui Kemenkes itu karena dia ingin memperlengkapi atau lebih menyempurnakan, lebih memperketat PSBB yang ada di dalam undang-undang itu, termasuk DKI misalnya. Karena itu dalam konteks ini sebetulnya tidak ada masalah. DKI kalau ingin memperpanjang akan menambahi poin-poin tertentu untuk lebih memperketat sesuai dengan kebutuhan DKI itu tidak ada masalah. Dan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI selalu berkoordinasi. Kalau kadang-kadang ada salah paham itu biasalah, namanya koordinasi kan justru untuk menghilangkan kesalahpahaman, kekurang informasi yang mungkin belum saling lengkap dan seterusnya. Insya Allah sejalan antara pemerintah pusat dengan jika hanya DKI ya, pemerintah daerah yang manapun kita akan selalu berusaha untuk mensinkronkan agar ada
orkestrasi yang baik di dalam upaya kita untuk menangani COVID-19 ini. Oke, Pak, tapi ini menarik sekali tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa kalau ada kesalahpahaman itu biasa masalah koordinasi. Apakah ini berkaitan dengan sebetulnya keinginan dari Presiden Jokowi melaksanakan new normal pada tanggal 1 Juni, tapi ternyata Pemprov DKI Jakarta yang kita tahu DKI Jakarta adalah epicentrum dari penyebaran COVID-19 itu kemudian memutuskan untuk memperpanjang PSBB sebagai masa transisi. Apakah ini tidak bertolak belakang begitu Pak Muhadjir? Saya kira belum pernah ya ada pernyataan Bapak Presiden bahwa akan dimulai 1 Juni dan seterusnya. Karena itu masih bersifat rencana dan akan bisa berubah kalau memang situasinya menuntut perubahan. Karena kan wabah ini kan unpredictable ya, sulit untuk ditebak-tebak. Karena itu masyarakat harus siap untuk siap saat mungkin ada perubahan-perubahan kebijakan karena memang situasinya menuntut untuk adanya perubahan kebijakan itu. Oke, artinya pemerintah pusat tidak masalah dengan keputusan dari pemerintah daerah begitu ya kalau ingin memperpanjang PSBB karena itu merupakan diskresi dari pemerintah daerah untuk melihat wilayahnya ya Pak ya. Dan yang lebih penting bahwa PSBB ini berlaku seluruh Indonesia. Dan sebelum dicabut kedaruratan kesehatan Kepres nomor 11 2020 gitu ya. Oke. Ya, Pak Muhadjir, ini menarik sekali bahwa Presiden juga berulang kali menggaungkan soal masyarakat harus siap untuk new normal, pola tatanan hidup baru. Tapi kalau kita lihat kasus-kasusnya di 3 provinsi pada hari ini di Jawa Timur, kemudian kemarin di Kalimantan Selatan dan juga di Sulawesi Selatan ini masih tinggi. Bahkan hari ini yang kasus positif mencapai hampir 1.000 kasus. Apakah ini kemudian tidak kontraproduktif Pak Muhadjir? Penerapannya akan sangat selektif. New normal itu sebetulnya new normal itu kan tidak ada dalam undang-undang ya. Kalau di dalam undang-undang kebencanaan itu sebenarnya kan tahap rehabilitasi ya. Tahap rehabilitasi dan kemudian muncul rekonstruksi itu artinya recovery. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu undang-undang itu biasa saja gitu. Gempa kan juga ada gempa susulan. Gunung meletus kan juga ada meletusan susulan. Ini sama. COVID ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang penanganannya berbeda dengan kebencanaan. Memang kasus ini adalah sifatnya adalah non alam ya dan kemudian berkaitan dengan kesehatan, maka memang penanganannya lebih menekankan pada kedaruratan kesehatan. Kan Presiden sudah menyampaikan dimulai dari zona hijau. PSBB zona hijau diutamakan, tetapi itu juga penuh kehati-hatian. Presiden sudah menyampaikan jangan sampai kita melakukan dengan cara sembrono yang nanti menumbuhkan kluster-kluster baru yang gelombang kedua, ketiga dan seterusnya malah sulit untuk dikendalikan. Artinya kita sama-sama waspada dan kerjasama antara pusat dengan daerah memang sangat dibutuhkan untuk ini. Dan kalau daerah bilang tidak, ya kita pusat tidak akan memaksakan untuk itu. Oke, artinya tidak akan dipaksakan karena perlu kehati-hatian. Jangan sampai menimbulkan klaster baru seperti yang tadi Pak Muhadjir sampaikan. Jadi Presiden selalu wanti-wanti itu tidak boleh sembrono, tidak boleh gerasa gerusu, dan harus dengan penuh kehati-hatian. Memang bahwa akan ada risiko terutama dalam aspek ekonomi, aspek sosial kemasyarakatan, ya. Karena itu mohon dipahami kenapa kita berusaha untuk mengurangi pembatasan, itu karena kalau hibernasi ekonomi kita semakin dalam, itu nanti pemulihannya juga semakin berat. Memang kita akui bahwa keselamatan lebih diutamakan, tetapi kan juga kalau tidak makan, tidak ada penghasilan kan juga tidak selamat juga kan gitu loh. Jadi mohon dipahami masyarakat bahwa kita ingin berusaha untuk berimbang, ibarat mendayung perahu gitu di antara dua tebing yang sangat membahayakan. Bagaimana kita betul-betul berada di tengah tanpa tergeser menabrak salah satu tebing dari dua yang sangat berbahaya itu. Ini memang tidak mudah, tetapi insya Allah kalau pemerintah ini didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk Pemda, termasuk kekuatan-kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan, kita yakin kita akan bisa mengarungi dengan selamat. Oke, artinya keyakinan pemerintah, kehati-hatian dari pemerintah daerah itu juga perlu, tapi kalau di sisi dari Kemenko PMK melihatnya apakah masyarakat kita sendiri sudah siap dan sudah memahami betul konsep pola tatanan hidup baru ini dan bagaimana sebetulnya Pak mengedukasi masyarakat agar siap menghadapi pola baru ini Pak Muhadjir? Kita akui memang masih perlu edukasi, sosialisasi, kemudian juga pemahaman dari semua elemen. Karena itulah kita berusaha untuk selalu koordinasi. Beberapa hari yang lalu saya juga dengan ormas-ormas keagamaan dalam kaitannya dengan pembukaan tempat-tempat ibadah. Terus kita akan koordinasi dengan semuanya agar terjadi orkestrasi yang merdu, yang indah, dengan begitu bisa dinikmati walaupun di tengah-tengah
suasana yang sangat memprihatinkan ini gitu. Oke, artinya sulit mengedukasi masyarakat. Apakah memang perlu ada sosialisasi yang lebih masif seperti membuat iklan layanan masyarakat, kemudian gencar memberikan informasi, mengingatkan masyarakat seperti yang dilakukan. Kita lihat contohnya di negara-negara lain membuat banyak spanduk-spanduk untuk mengingatkan masyarakat, begitu Pak? Apakah ke depannya pemerintah pusat akan mulai memberlakukan itu, Pak Muhadjir? Ya jangan terlalu pasti itu akan kita lakukan, tetapi saya mohon jangan terlalu mengandalkan masyarakat pemerintah saja gitu ya, termasuk media mass media, baik media televisi, media cetak, media online juga harus berpartisipasi, termasuk CNN gitu. Oke. Pak, bagaimana sebetulnya untuk memonitoring pola penerapan new normal ini di daerah yang tadi Bapak sudah sebutkan ya, Presiden ingin penerapan new normal di zona-zona hijau. Kalau kita tahu ada 102 kabupaten kota yang sudah masuk zona hijau dan kemudian sudah boleh untuk memberlakukan new normal. Yang dikhawatirkan sebetulnya monitoringnya Pak, evaluasinya ini akan seperti apa? Karena ini yang menjadi kekhawatiran utama Pak Muhadjir. Presiden sudah menginstruksikan supaya ada dashboard nasional terpusat, satu data, dan harus real time. Sehingga nanti kalau ada zona hijau, tiba-tiba ada kasus, bisa saja kemudian turun menjadi zona oranye, bahkan bisa sampai zona merah ya. Jadi nggak usah. Jadi makanya saya bilang kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi yang serba berubah, yang mendadak, dan itu adalah bagian dari gaya hidup new normal itu. Bahkan nanti mungkin ada yang merah tiba-tiba bisa menjadi hijau kalau memang pemerintah daerahnya dengan sangat cakap menyelesaikan COVID-19 ini di tempatnya itu. Jadi mohon nanti masyarakat juga selalu terus mencari informasi-informasi secara aktif gitu ya. Dan itu kan tanda-tanda masyarakat terdidik kan gitu. Dan saya mohon juga kerjasama terutama dengan media gitu. Mohon media untuk berpikir bahwa ini adalah kepentingan bersama, tidak ada lagi siapa yang diuntungkan, semuanya harus berusaha memanfaatkan situasi ini untuk demi kebaikan secara nasional, kebaikan bangsa itu. Ya, Pak Muhadjir, tadi Anda mengatakan bahwa situasi ini dapat berubah-berubah, tapi kalau kita lihat negara lain yang menerapkan new normal dengan tidak menerapkan lockdown sebelumnya, hanya melakukan pembatasan sosial yang ketat seperti kita, contohnya adalah Korea Selatan, mereka langsung mengalami gelombang kedua ataupun second wave. Apakah kemudian pemerintah kita, pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi adanya gelombang kedua atau second wave ini, Pak Muhadjir? Segala kemungkinan kita antisipasi, Mbak. Jadi semuanya sudah kita hitung, termasuk misalnya bansos, ketersediaannya bansos, cadangan bansos juga sudah kita siapkan. Karena itu pemerintah, Pak Presiden sudah menginstruksikan nanti akan ada perpanjangan bansos dari Juli menjadi Desember kan. Jadi kita antisipasi yang paling buruk, ya, insya Allah kita akan siap. Asal dukungan dari masyarakat, dengan semua elemen betul-betul kompak, tidak ada saling potong ya, bahwa ini adalah betul-betul untuk kepentingan nasional, itu saya kira insya Allah kita akan bisa mengatasi ini. Perpanjangan bansos, tadi Bapak mengatakan bahwa Presiden menginginkan adanya perpanjangan bansos, tapi ini sangat berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan. Kalau kita sudah memasuki new normal, ketergantungan atas bantuan sosial ini harus dikurangi. Padahal kita tahu masih banyak masyarakat yang belum menerima bansos, dan data pemberian bansos ini juga ruwet Pak di lapangan. Bagaimana ini? Bagaimana tidak ruwet, uang itu memang yang datanya itu baru sama sekali. Kan ini orang miskin kan, yang jatuh miskin kagetan saya sebut, miskin baru akibat COVID kan bergerak, dinamis kan. Karena itu kita kerjasama betul di tingkat RT, RW, tingkat desa, untuk selalu menghimpun data-data, dan kita update, dan kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya kontingensial, segera kita atasi gitu. Artinya bansos akan diperpanjang ya Pak ya? Insya Allah diperpanjang, dan nanti secara pelan-pelan tentu akan dikurangi kan volumenya, nilainya, dan seterusnya. Sayang sekali Pak Muhadjir, waktu kita sudah habis, tapi terima kasih sekali atas semua jawaban-jawabannya dan juga penjelasan dari pemerintah, dan semoga memang wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan Indonesia bisa tetap optimis, masyarakat bisa optimis menyambut pola tatanan hidup baru ataupun new normal. Terima kasih sekali Menko PMK Muhadjir Effendi atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Di masa PSBB transisi, aktivitas sebagian warga mulai menggeliat, namun masyarakat diminta untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda.